على آله وصحبه. مرحبا بكم في هذا الصباح المبارك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا بما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله لا نطيل الكلام مباشرة. لقد حضر معنا الأستاذ يونس، وإن شاء الله هو سيلقي كلمته عما يتعلق بإدارة. أما الموضوع يا أستاذ يونس، معذرة. تطوير المنهج الدراسي خصوصا منهج دراسي. لتعليم اللغة العربية. نعم، طيب. نؤتي فرصة مباشرة للأستاذ يونس، وربما نؤتي تقريبا 20 دقيقة، لأن عندنا ملقي الثاني أيضا. بعد ذلك نؤتي فرصة للأساتذة وللآخرين إذا كان عندهم سؤال فيسألون بعد الإلقاء للمتكلم الثاني. بارك الله فيكم، تفضل يا أستاذ يونس. شكرا أستاذ مليدي. يمكن هنا قبل ألقي لكم من المقالة بهذه الفرصة ما يريد يساعدني أن أقدم المقالة بالشاشة. يمكن أستاذ حنبلي حاصل. قد رسلت اشتراك. خلاص أستاذ، تفضل مباشرة إلى share screen. أوكي، أين أستاذ حنبلي؟ لم أنظر سكرين شوت أي سكرين. موجود أستاذ. خلاص أنت تستطيع أن تضبط share screen مباشرة. يمكن أنتم أستاذ حنبلي ما استعمل Halo, Assalamualaikum Ustadz. الحاسوب. enggak pakai hasub kembali. Yumkin antum tastati an tusaiduni. Naam. Hal arsalta al-maqalah? Ya, qad arsaltu fi yani fi jamiyati fi WA. Baik, Ustaz. Lahzah. Maqalah. موجود أستاذ أحمدي. نعم. فتحت اشتراك PDF أستاذ أحمدي. هذا هو ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda hadil fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa salatana wa qiyamana في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. أولا أقول شكرا كثيرا على اهتمامكم خاصة بذكر الأستاذ الدكتور Sutaman. Jadi قد أعطيت فرصة شاملة فرصة كبيرة وحسنة بهذه الفرصة لألقي هذه المادة، لألقي هذه المقالة التي قد كتبته منذ هذا الشهر. وأقول عفوا كثير أن اسم المشرف لهذه المقالة كتبت بروفيسور دكتور نور علي أن هذه الوظيفة رسلت وكتبت عندما نحن درسنا معا مع أستاذ بروف نور علي. طيب، مباشرة هذه الفرصة أريد أن ألقي لكم عن الموضوع
manajemen pengembangan kurikulum bahasa Arab, studi tentang proses dan mekanisme pengembangan kurikulum bahasa Arab. Mungkin subhanallah Ustaz Hambali. Pendahuluan. Li ziyadati fahmi an hadhihi al-madah khassatan li tatwir yani al-manhaj al-lughah al-arabiyyah antaqil lughati ila lughah al-indonesiyyah. Min hadhihi al-maqalah aidan qad katabtu bi al-lughah al-indonesiyyah. Baik, terima kasih Ustaz semua. Pada materi kali ini kami fokus tentang manajemen pengembangan kurikulum bahasa Arab, studi tentang proses dan mekanisme pengembangan kurikulum, yang sampai nanti pada akhir artikel ini saya juga melakukan analisa tentang implementasi kurikulum bahasa Arab pada universitas, khususnya universitas secara umum, tapi kami juga secara khusus menganalisa tentang pengembangan atau implementasi kurikulum bahasa Arab pada universitas kami yang ada di Probolinggo, Zainul Hasan Gengkong. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa kurikulum itu merupakan salah satu guru. Di pendahuluan ada penjelasan bahwa kurikulum pengajaran bahasa Arab merupakan keterkaitan erat dengan kebutuhan ibadah kepada Tuhan, khususnya untuk menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, di mana doa dan ucapannya menggunakan bahasa Arab. Jadi kemudian ketika suatu kurikulum itu dibuat, kemudian dilaksanakan, baik kurikulum itu bersifat sentralisasi maupun desentralisasi, keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kadang kala kemudian kurikulum itu dibuat atau didesentralisasikan berdasarkan kebutuhan atau keinginan dari sebuah institusi, atau kemudian dibuat dalam suatu desa, dibuat dalam suatu kota, maka belum tentu kemudian kurikulum itu bisa diterapkan secara menyeluruh di beberapa kota-kota, di beberapa daerah, ataupun bahkan di daerah pedalaman. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum itu juga disebut sebagai kendaraan. Jadi seandal apapun kendaraan itu dibuat, keandalan itu baru bisa dicapai jika kemudian pengendaranya cukup kompeten. Jadi keberhasilan, profesionalisme dalam kompetensi itu ada di tangan guru terutama. Karena pada dasarnya kurikulum itu dibuat sebaik mungkin oleh para penyusunnya. Kurikulum, kita ketahui bersama, kita sebagai tenaga pendidik, kita aktif di dunia pendidikan, namun sampai detik ini tidak semua pihak dari kita, terutama yang hadir pada forum pagi hari ini, itu kemudian dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar sampai madrasah menengah atas, tidak jarang atau bahkan sangat jarang sekali kemudian tenaga pendidik di sebuah madrasah itu kemudian dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Sangat berbeda dengan perguruan tinggi ataupun universitas. Hari ini kita dituntut untuk kemudian bagaimana kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di universitas kita masing-masing, dengan berdasarkan beberapa asas kebutuhan, baik itu asas psikologis, asas filosofis, dan juga asas politik yang ada dalam universitas itu tersebut sendiri. Namun seiring dengan perkembangannya, kurikulum masih saja mengalami perubahan. Jadi tidak jarang kemudian kesenjangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan adanya analisis kebutuhan kurikulum. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui jarak atau kesenjangan, kemudian solusi dan penilaian kurikulum tersebut dalam pendidikan di Indonesia. Dijalankan Ustaz Hambali sampai pada pembahasan ya. Kemudian ini definisi kurikulum dulu, ada dua pengertian.
Definisi kurikulum versi Indonesia dalam USPN nomor 20 tahun 2031 pasal 1, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ada dua pengertian definisi kurikulum, yaitu poin A, mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa baik di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Kemudian mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen. Masih di atas, Ustaz. Masih di atas. Masih di pas pembahasan. Sayang tidak ada halamannya ini. Terus ke atas. Nah, itu. Baik. Adapun kurikulum bahasa Arab dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai kurikulum formal yang tergantung berbagai materi yang disampaikan kepada murid. Kurikulum formal itu meliputi satu, tujuan pengajaran baik tujuan umum maupun khusus, kemudian yang kedua bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis yang akan disampaikan kepada siswa yang harus terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi waktu dalam kurikulum bahasa Arab. Kemudian belajar mengajar dengan berbagai macam kegiatan yang dalam kurikulum bahasa Arab telah ditentukan berbagai metode, sumber, atau sarana. Sistem evaluasi untuk mengetahui sampai mana tujuan pengajaran telah tercapai. Baik, kemudian poin selanjutnya, pembahasan pengertian kurikulum sudah, kemudian selanjutnya Ustaz di bawah, pelan, ada mekanisme pengembangan kurikulum. Karena studi proses pada artikel ini tentang studi tentang proses dan mekanisme pengembangan kurikulum, maka itu yang akan saya jelaskan, yang akan kami paparkan pada pagi hari ini. Mekanisme pengembangan kurikulum. Jadi penyusunan dan pengembangan kurikulum dapat menempuh langkah-langkah. Yang pertama yaitu A, perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan pertimbangan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Kemudian penentuan isi. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh oleh siswa selama mengikuti pendidikan. Pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Kemudian memilih kegiatan, yang D, merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum, maka evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh umpan balik atau balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum Roger. Ke bawah, Ustaz. Mohon mungkin bisa bantu untuk kirim makalahnya ke Ustadz Sutaman nih. Ini beliau chat. Iya, saya nggak dikasih, akhirnya nggak bisa lihat. Tulisannya kecil. Ya, Ustadz, mohon maaf. Iya, Saya siap kira Ustaz. kemarin setelah dikirim ke Ya. Prof. Nur Ali, sudah disebar karena cara hubungnya Ustadz Muzamil kemarin langsung ke Malang. Ustadz. Mohon maaf. Ya. Monggo, lanjut. Kemudian ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Yang pertama A, pemilihan target dari sistem pendidikan. Dalam penentuan target itu satu-satunya kriteria yang dapat menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Kemudian partisipasi guru dalam pengalaman guru terhadap pengalaman kelompok yang intensif. Kemudian partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Sedangkan menurut Beckham, di UCAM ada 5 langkah atau pentahapan dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, baik itu sekolah, kemudian lingkup daerah, kecamatan, provinsi, bahkan di negara mana.
Kemudian pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Kemudian poin B, menetapkan personalia. Ini merupakan langkah-langkah menurut Wickham. Yang kedua yaitu menetapkan personalia. Siapa saja kira-kira ada 4 kategori orang yang turut partisipasi dalam pengembangan kurikulum. Geser halaman bawah ya. Ustaz, mohon maaf geser. Yang pertama adalah para ahli pendidikan atau ahli kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Kemudian yang kedua, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih secara profesional dalam sistem pendidikan profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan proses yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, serta kegiatan memilih isi, pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Kemudian implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan suatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru-gurunya, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Langkah-langkah ini mencakup 4 hal. Pertama, evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa atau mahasiswa, evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. TK mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum sebagaimana yang sudah dijelaskan atau dibacakan barusan. Sedangkan menurut Wellers, halaman kedua di bawahnya Ustaz, menurut Wellers, pengembangan kurikulum itu juga terdiri dari 5 tahap. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan secara umum baik tujuan khusus. Jadi menentukan tujuan umum atau tujuan khusus. Dalam hal ini dapat berupa tujuan yang bersifat normatif, yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran yang bersifat praktis. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat spesifik dan observable. Objektif yaitu suatu tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang mudah diukur ketercapaiannya. Dalam pengembangan kurikulum, Wellers menentukan tujuan merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam penyusunan suatu kurikulum. Kemudian setelah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus, menurut Wellers, yang kedua menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menentukan isi dan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Tahap 3 dalam pengembangan kurikulum menurut Wellers adalah penentuan isi dan materi pelajaran. Penentuan isi dan materi pelajaran ini didasarkan atas pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami peserta didik bisa dijadikan acuan. Kemudian yang keempat, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi pelajaran. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Di sini setelah proses pembelajaran selesai akan dilaksanakan suatu proses evaluasi. Dalam proses pengembangan kurikulum, tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting. Hal ini karena proses penilaian atau evaluasi dapat memberikan informasi tentang ketercapaian daripada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 2 pendapat itu, Wellers maupun Wickham sama-sama kemudian bagaimana kurikulum itu bisa dikembangkan. Tahap pertama sama-sama menampilkan atau mengedepankan tentang tujuan pembelajaran, baik itu tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus, baru di akhir melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah dijalankan. Apakah kurikulum itu berjalan efektif atau tidak. Baik, kemudian
Ini analisis kami, analisis tema dalam pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum PBA, paling bawah sendiri ya. Ditinjau secara konseptual, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar, plan of learning, kemudian therefore what is know about the learning process and development of individual has bearing on the shaping of the curriculum. Jadi kurikulum itu adalah rencana belajar, oleh karena itu proses belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai betul-betul. Dari pengertian ini kemudian kurikulum merupakan serangkaian rencana yang akan diimplementasikan di lapangan yang nantinya diharapkan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan. Dalam hal ini yaitu terlaksana pendidikan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya berdasarkan idealisme kurikulum yang disusun. Kemudian selanjutnya, penerapan atau implementasi kurikulum dalam suatu pendidikan adalah suatu proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tersebut menuntut serangkaian proses yang berorientasi pada perbaikan kurikulum. Dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Saat kita kemudian bicara tentang implementasi perjalanan kurikulum di negara kita, ini cukup panjang sekali. Sampai kemudian pada titik ini, pada saat ini di kampus atau universitas itu kurikulum yang sedang berjalan adalah kurikulum MBKM di kampus Merdeka. Bagaimana kemudian hari ini penikmat pendidikan, penikmat ilmu dalam konteks universitas dalam hal ini adalah objek pembelajaran, dalam hal ini adalah mahasiswa. Sekarang itu diberikan kebebasan untuk bagaimana kemudian bisa melakukan pertukaran mahasiswa, jadi bebas sekali dari satu universitas ke universitas lain. Mahasiswa sekarang diberikan kebebasan dengan adanya kurikulum itu untuk kemudian belajar lebih luas lagi, belajar lebih kompleks lagi terhadap pengalaman pembelajaran di kelas, tidak terfokus pada satu prodi dalam satu kampus, tapi bisa kemudian dengan adanya kurikulum terbaru MBKM itu mahasiswa hari ini dibebaskan kemudian bisa mengikuti proses pembelajaran di luar universitas, di luar program studi yang ada di universitas lain. Selanjutnya berkaitan dengan kurikulum bahasa Arab, proses implementasi terjadi setelah perencanaan kurikulum bahasa Arab terdefinisikan dalam bentuk ide dan program-program. Pada prakteknya, penerapan pada setiap lembaga sekolah berbeda-beda, tergantung bagaimana mengelola kurikulum itu sendiri. Meskipun secara ideal dan konseptual ada kesamaan arah dan tujuan kurikulum bahasa Arab di bawah naungan Departemen Pemerintah, baik Darul Depak maupun Dignas, kecuali kurikulum bahasa Arab pada tingkat institusi atau universitas yang lebih bersifat fleksibel, dinamis, dan kontekstualis. Meskipun nampak lugas dan dapat dibayangkan oleh sekian pendidik bahasa Arab, bagaimana kemudian penerapan kurikulum bahasa Arab terjadi dan bagaimana posisinya dalam kerangka pengembangan kurikulum. Akan tetapi realitasnya masih belum final, jika belum kemudian secara tegas menguraikan proses penerapan kurikulum yang benar-benar terjadi di lapangan dan berproses sampai sekarang. Karena itu, kemudian proses penerapan dan implementasi kurikulum bahasa Arab menjadi lebih real dengan pemaparan langsung dari hasil kajian penerapan yang dilaksanakan di salah satu program studi pendidikan bahasa Arab di universitas. Ada beberapa konsep sederhana, konseptual sederhana yang kemudian dipaparkan pada artikel ini, yaitu implementasi adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual ke dalam kegiatan. Kemudian kurikulum secara etimologis sudah, kurikulum secara terminologis sudah, kurikulum dalam perguruan tinggi. Kemudian pada kesimpulannya dari hasil analisis implementasi pengembangan kurikulum PBA,
terutama di kampus hari ini yang juga saya ada di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa profil dosen mengajar pada program studi PBA yang ada pada kampus saya di sini itu sudah 90% kualifikasinya S2. Itu rata-rata jurusannya memang sudah program studi bahasa Arab dan 10%-nya S2 linguistik. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kami presentasikan terkait artikel yang sudah kami buat tentang manajemen pengembangan kurikulum, terutama studi tentang proses dan mekanisme pengembangan kurikulum itu sendiri. Terima kasih. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب نشكر الأستاذ يونس على كلماته الجميلة. وهل حضر معنا أستاذ هادي؟ لما يحضر أستاذ هادي حاضر؟ أستاذ هادي Sama Ustaz. أما طيب انتظارا للأستاذ هادي ربما نأتي مباشرة إلى المناقشة. الأستاذ يونس تكلم عن إدارة بناء مناهج تعليم اللغة العربية، وهو في البداية يتحدث عن المناهج عامة، ثم بدأ يعرف تعريف المنهج وهو عنده تعريفان هنا، ثم بعد ذلك تحدث أيضا الأستاذ يونس عن طريقة أو كيفية بناء المناهج، وذكر هناك خطوات لبناء مناهج، ثم في الأخير ذكر التقييم لهذه المناهج، ثم هناك أيضا دراسة تحليلية للمناهج، ثم في الأخير أستاذ يونس تحدث عن بناء المناهج لتعليم اللغة العربية، يعني بناء مناهج لتعليم اللغة العربية. فنؤتي فرصة للأساتذة، إذا كان عندكم سؤال تفضلوا مشكورين مأجورين. من عنده سؤال أو استفسار مداخلة؟ رفعت يدها أستاذة ليلي سويبة يا أستاذ. من؟ تفضلي يا أستاذة. نعم. أستاذة تفضلي. شكرا على هذه الفرصة الثمينة. تسهيلا لي سأسأل باللغة الإنجليزية. هل صوتي مسموع؟ واضح. نعم، شكرا كثيرا. مباشرة السؤال تسهيلا لي السؤال باللغة الإندونيسية. Ustadz Yunus, hari ini kita membicarakan tentang manajemen kurikulum, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan tentang kurikulum ini. Saya sendiri juga belum begitu paham secara detail tentang perbedaan dari di dalam kurikulum itu ada namanya desain kurikulum, ada pengembangan kurikulum, ada manajemen kurikulum, ada manajemen pengembangan kurikulum. Nah, yang ingin kami pertanyakan di antara 4 istilah itu tentang desain kurikulum, pengembangan kurikulum, manajemen kurikulum, atau mungkin manajemen pengembangan kurikulum, itu perbedaannya ada di mana? Atau mungkin ada langkah-langkah yang berbeda terkait 4 istilah itu. Kemudian wilayah dari istilah-istilah itu sebenarnya ada di mana? Karena kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu setiap mungkin pergantian menteri atau mungkin ada beberapa tahun itu selalu berubah. Seperti itu. Mungkin Ustadz Yunus bisa menjelaskan istilah-istilah tersebut, mulai dari desain, kemudian pengembangan, manajemen,
dan mungkin manajemen pengembangan kurikulum dan wilayahnya ada di mana. Misalkan kalau untuk desain itu wilayahnya misalkan di kementerian, karena kita tahu bahwa kurikulum itu sudah ada di negara kita itu. Misalkan kurikulum K13, kurikulum 75 atau dan lain sebagainya. Mungkin ini pertanyaan kepada Ustadz Yunus. Syukran. طيب شكرا أستاذة ليليس. قبل أن نأتي إلى الأستاذ يونس هناك سائل آخر، الأستاذ توفيق. أستاذ عارف، تفضل أستاذ عارف. طيب، شكرا على الفرصة أستاذ مولاني وأستاذ يونس، بارك الله فيك على المادة قبل قليل. فسؤال أستاذ يونس في مسألة منهج تعليم اللغة العربية خاصة في مرحلة قبل الجامعة. طبعا الحكومة هي التي قررت المناهج، صحيح؟ الحكومة هي التي وضعت هذه المناهج. كما عرفنا هناك منهج تعليم العربية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كذلك كلها مقررة من الحكومة. ولكن عندما نلاحظ، الله أعلم هل ملاحظتي صحيح أم لا، النجاح يعني في تعلم اللغة العربية بالمهارة الأربع، إنما لاحظت غالبا يكون النجاح للمدارس أو المعاهد التي عندها منهج زيادة، منهج زائد زيادة على منهج الحكومة. مثل في قنطر مثلا، مشهور أن قنطر مشهور بنجاح تعليم اللغة العربية، لأن عنده منهج يعني في تعليم اللغة العربية، بل كتاب خاص في ذلك مقرر أو المؤسسات التي تعتمد على منهج من الحكومة. يحتاج إلى أي مشكلة؟ هل المنهج ناقصة من حيث ماذا؟ من حيث الوقت SKS مثلا، أو هناك مشكلة في وضع المنهج أو نحو ذلك، لا أدري والله أعلم. ربما نحتاج إلى يعني أن نناقش يعني في هذه الفرصة تقريبا ما السبب، لأن بعض المدارس المؤسسات يعني عندهم منهج زائد، مثلا بعضهم يستعمل العربية ماذا في قنطر مثلا دروس اللغة، وبعض المعاهد يستعمل العربية للناشئين، بعضهم العربية بين يديك. المهم الذي لاحظت عندما يستخدمون منهج زائد غير الذي قرره الحكومة، كأنه النجاح أكثر من المؤسسات أو المدارس التي تعتمد على المنهج من الحكومة. فما السبب في ذلك؟ ما رأيكم؟ بارك الله فيكم. طيب شكرا أستاذ عارف على السؤال. نكرر السؤال لأستاذة ليليس. أولا أستاذة ليليس تسأل عن المصطلحات التي استخدمت في المناهج. هناك مصطلح desain وهناك مصطلح يعني pengembangan وهناك مصطلح مانجمنت. حبذا للأستاذ يونس أن يفسر لنا أو يوضح لنا أو يفصل لنا إذا كان هناك تفصيل، أو هذه عبارات هي عبارات متساوية في المعنى لكنها يعني اختلف في الاستخدام. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يعني أستاذ عارف رأى أن يعني ماذا نقول النجاح من المناهج التي استخدمت في الحكومة يعني ربما قل، بخلاف في بعض المعاهد مثل قنطر وغير ذلك الذين أضافوا إلى مقررات أخرى في تدريس اللغة العربية، مع ذلك هؤلاء ماذا ينجح أكثر من الحكومة. نعم، فربما هناك سبب. بارك الله فيكم. أستاذ يونس تفضل. Baik, syukran atas soalikum Ustaz Lilis, semua soal min Ustaz Arif. Karena ada soalani
Soal hasanah. Soal muskilat. سوف نتحدث معا بهذه الفرصة. أنا بمادة منهaj ad-dirasah. Dalam pembahasan materi tentang kurikulum memang ada beberapa istilah ya. Ada istilah desain, ada istilah pengembangan kurikulum, ada juga manajemen pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut ke sana, saya coba untuk bagaimana kemudian menampilkan beberapa siklus ya. Siklus atau tahapan-tahapan dalam perencanaan atau pengaturan kurikulum itu sendiri. Dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 35 kurikulum ini di perguruan tinggi ya, karena memang hari ini kita bergelut atau bergerak atau menjadi aktivis di perguruan tinggi, tidak menutup kemungkinan juga kita hari ini menjadi pelaku dalam penyusunan kurikulum, mulai dari perumusan tujuan-tujuan dalam kurikulum, perumusan tujuan-tujuan dalam pembelajaran, sampai kemudian pada tahapan evaluasi. Tidak menutup kemungkinan hari ini kita juga dilibatkan di situ oleh kampus. Maka dalam UU barusan di nomor 12 tahun 2012 pasal 35, kurikulum program studi pendidikan tinggi itu mengacu kepada SNDikti. Yang selanjutnya kemudian kurikulum pendidikan tinggi itu didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian itulah kemudian perencanaan dan pengaturan kurikulum itu sebagai sebuah siklus kurikulum yang memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Nah, siklus kurikulum inilah kemudian berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Kalau kemudian apa yang menjadi problem yang disampaikan oleh Ustadzah Lilis, ini kira-kira desain kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum, serta manajemen pengembangan kurikulum. Kalau yang saya pahami, bagaimana kemudian apa yang sudah tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk menurut siapa tadi Weckler ya, bagaimana kemudian penentuan personalia, tenaga ahli dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi kalau kemudian ditanyakan ini perbedaannya ada di mana? Desain kurikulum, manajemen pengembangan kurikulum, dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Secara etimologi, secara bahasa jelas sangat berbeda. Jadi, tapi bagaimana kemudian ini titiknya ada di mana? Baik, hari ini kalau kita bicara tentang desain kurikulum, aturan-aturan sudah ditentukan oleh pemerintah, aturan-aturannya sudah jelas, jadi poin-poin langkah-langkah atau rutenya sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun sebagai penggeraknya adalah tenaga pendidik atau tenaga ahli atau tenaga pengajar yang ada pada universitas atau lembaga atau madrasah atau sekolah. Jadi yang bisa mendesain kurikulum apakah hanya pihak tertentu atau tenaga ahli tertentu? Ya betul. Tapi tidak lepas apa yang sudah kami tampilkan di artikel tadi. Tenaga ahli atau kemudian tenaga profesional itu juga sangat berperan dalam melakukan desain. Bagaimana kemudian pengembangan kurikulum? Siapa yang terlibat atau apa bedanya manajemen pengembangan kurikulum dengan pengembangan kurikulum itu sendiri? Baik, di saat kemudian kurikulum itu dianggap kaku dan kemudian tabu untuk kemudian diterapkan dalam sebuah lembaga, maka sangat diperlukan adanya pengembangan. Langkah-langkah atau proses mekanismenya tadi sudah saya jelaskan, bagaimana kemudian kurikulum itu menjadi lebih baik, mulai dari tujuan-tujuan sampai pada konteks evaluasi. Dan kemudian apabila sudah berjalan dengan baik, maka perlu ilmu-ilmu yang baru.
ilmu yang bisa menopang bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa berjalan dengan baik, runtut sesuai rute yang ada, yaitu butuh adanya manajemen pengembangan kurikulum. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan strategis yang kemudian kita tidak bisa kemudian mengatakan desain kurikulum itu tugasnya pemerintah, atau kemudian desain kurikulum itu kita serahkan kepada lembaga setempat perguruan tinggi masing-masing. Namun secara konteks kemudian secara tekstual bagaimana pengembangan kurikulum sama dan juga manajemen pengembangan kurikulum itu aturannya kita buat sendiri, tidak bisa seperti itu. Jadi satu kesatuan personalia pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, bicara tentang kurikulum, bicara tentang bagaimana arah kurikulum, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, juga personalianya siapa, tenaga ahli, tenaga profesionalnya itu siapa, dan kemudian kita juga tidak bisa lepas dari landasan pengembangan kurikulum yang sudah umum kita ketahui, baik itu secara filosofis, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, dan kemudian itu juga yang saya pahami. Jadi desain kurikulum, pengembangan kurikulum, manajemen pengembangan kurikulum itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dibedakan, tidak bisa kemudian kita tarik satu persatu, ini loh manajemen di sini, pengembangan kurikulum di sini, desain kurikulum di sini. Kalau secara etimologi bisa, jadi secara bahasa bisa kita pilah-pilah. Tapi kalau kemudian bicara kurikulum secara utuh, maka tiga istilah ini ya satu kesatuan, tidak bisa. Kemudian soal usani min Ustaz Arif, kaifa ra'i an manhaj ad-dirasi allati hunaka fiha ziyadatul manhaj ziyadatul madah li manhaj al-khassah kami misalan al-mahad di Darussalam Gontor anna amala fiha wasta'mala fiha al-manhaj al-munfaridah al-manhaj al-mumti'ah li hadhihi al-madrasah ila hadha al-mahad. Inda ra'yi anna hadha al-manhaj anna hadhihi al-madrasah ila hadha al-mahad yastati ay yaj'al al-manhaj ad-dirasi kama yakunu fi hadha al-manhaj Darussalam Gontor. Jadi hak lembaga atau haknya pondok, haknya sekolah untuk kemudian bagaimana jika memang dibutuhkan untuk penambahan materi pembelajaran, materi pelajaran atau materi ajar dalam kurikulum tersebut, monggo. Kalau saya fleksibel sekali ya kan. Jadi karena apa yang sudah dijelaskan tadi, pemerintah hanya memberikan aturan, memberikan rute bagaimana kemudian kurikulum pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan secara umum, tapi di lembaga tertentu, di madrasah tertentu, itu juga memiliki andil penting untuk kemudian membuat kebijakan baru yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Mungkin ada ini Ustaz Arif, Ustaz Lilis, karena al-ijabah ini al-ijabah al-mukhtasar jiddan, sangat ringkas sekali. Mungkin teman-teman juga perlu banyak tambahan dari teman-teman lain, terutama Dr. Ustaman terkait apa yang sudah menjadi kegundahan dari dua penanya barusan, dari Ustaz Arif dan juga Ustaz Lilis Suhaibah. Bagaimana kemudian keluar dari pertemuan ini pagi ini tentang manajemen pengembangan kurikulum, kita semua sudah tercerahkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang barusan disampaikan, dan itu jawaban dari saya, sepengetahuan saya, dan terima kasih. Lanjut Ustaz Mulyadi. Baik, syukran Ustaz al-muhawalah lil-ijabah. طيب ربما هناك إضافة لكن ربما السؤال الثاني هو يتعلق بماذا آنفا لماذا أظن السؤال فيما فهمت لماذا هؤلاء الذين يدرسون في الحكومة باستخدام مناهج من الحكومة أو منهج من الحكومة قل ما نجد أنهم ينجح
Dekat. قل ما نجه أنه ينجح بخلاف الذين لا يستخدمون هذه المناهج أو استخدموا هذه المناهج بالإضافة إلى مناهج أخرى ولكن نجحوا. السؤال لماذا؟ هل هناك مشكلة في منهج؟ إذا كان هناك مشكلة ما المشكلة؟ هل مشكلة في المنهج أو مشكلة في المدرس أو مشكلة في غيرها؟ أليس كذلك يا أستاذ عارف؟ Barat. Monggo, tafadhol, mungkin yang lain ada pandangan. Ini yang bermasalah siapa? أو Kurikulumnya. ممكن بعد إذن أستاذ يونس أو ربما مشكلة في قولي طريقة أهم الطريقة مهمة ولكن المدرس أهم وروح المدرس ماذا أو مدرس أهم من الطريقة وروح المدرس أهم. ربما المشكلة هنا أيضا من جانب أن الطريقة ربما غير مجذبة، من جانب أن الساعات الحصص قليلة، ومن جانب أن البيئة غير موجودة في المدارس الحكومية، وأيضا إضافة على هذا الاعتزاز، إشعار بأن اللغة العربية مهمة. قل ما نجد الطلاب الذين يدرسون في الحكومة يعتزون بهذه اللغة، يشعرون بأن هذه اللغة يعني مهمة، طبعا إلا من رحم الله. بارك الله فيك. الآخر ممكن يضيف. طيب أستأذن أستاذ. تفضل. عند رأيي لأن المدارس مختلف عن أغراضهم ya. Al-maksud likulil madaris ghardun khas. Artinya setiap sekolah itu punya ciri khas, punya tujuan atau goal masing-masing ya. Amma al-madaris allati turakkis anil lughah fatab'an min jihatil manhaj wa min jihatil tariqah wa min jihatil mudarris kulluha jayyid ya. Jadi manajemennya, kemudian pengaturan JP-JP-nya, jam-jam pelajarannya, kemudian medianya, tariqah juga akan bagus. Tapi kalau madaris, sekolah-sekolah yang tidak mengutamakan bahasa, kan kalau di Kemenak, kalau sekarang ini kan ada madrasah-madrasah yang sains, kemudian madrasah-madrasah yang afiliasinya atau fokusnya ke bidang-bidang yang lain seperti itu, bukan bahasa. Pasti dalam pengembangan manajemen, pengembangan kurikulumnya pasti yang bahasa itu di nomor sekiankan seperti itu. Itu mungkin jadi salah satu problem atau menjadi al-muskilah li najahi ta'limil lughatil arabiyyah seperti itu. Jadi kenapa kok tidak madrasah-madrasah itu kebanyakan mungkin lulusannya tidak pintar bahasa Arab, tapi mungkin kuat di bidang-bidang yang lain seperti itu. Amal madaris awil ma'had kamis likun ghairuha min ma'hadil lughah fatab'an hum al-khirij ya. Akan Ustaz mungkin ini. شكرا أستاذ مزمل، بارك الله فيك على الإضافة. ربما نؤخر المداخلات مرة أخرى لأن الأستاذ هادي لقد حضر معنا. أستاذ هادي مباشرة للأستاذ هادي. نعم، نعطي فرصة للأستاذ هادي ثم في الأخير ربما نبدأ مرة أخرى بالمداخلات والاستفسار والمناقشة. نعم، بارك الله فيكم. أستاذ هادي تفضل. Ustaz Hadi baru موجود. أنا موجود هو اسم. أيوة. مشكلة في الشبكة. Ustaz Hadi. Ustaz Hadi. أين أنتم؟ هل أنتم معنا؟ Ustaz Hadi lam yaftah الميكروفون. أيوة. والمشكل
في أستاذ هادي والمشكل في الشبكة. Alah, Ustaz Hadara, Ustaz Hadi. الحمد نعم لله. افتح ميكروفون أستاذ هادي. ميكروفون أستاذ. وعليكم السلام. Waalaikumsalam Ustaz Hadi. الله. Tafadhol Ustaz Hadi. يا أستاذ هادي. أستاذ هادي. أستاذ هادي. ميكروفون فقط أستاذ هادي. Wifi-nya kurang video. support kayaknya. Internet. خلاص خلاص أستاذ. Halo, Ustaz. تفضل. Belum presentasi Ustaz Hadi, sudah bilang holas. Ada di gunung, Dr. Taman. Ada di gunung Ustaz Hadi. أستاذ هادي هو تكلم لكن الصوت لا يسمع. ويتكلم الآن؟ الو ألو. لا يسمع. iya sinyal nggak لا المشكلة السينيال ولا أستاذ هادي. سأل الآخرون هل المشكل منهج؟ المشكلة في الشبكة. لا دون الصورة ولا بأس يا أستاذ هادي. أطفئ الصورة. أطفئ الصورة لا بأس. صوت فقط. الصوت افتح. أطفئ الصورة. وخرج من الزوم. إذن كيف يا أساتذة؟ نواصل أو ربما من عنده مداخلة الأخرى؟ تفضل. الذي عنده مداخلة إضافة أو سؤال فليتفضل. إضافة لأستاذ يونس. تفضل. Baik, terima kasih, syukran walafu minkum. Ana mutakharrij fil magister di Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Malang. Waktu saya menempuh ujian perkuliahan magister, saya juga sempat diajar oleh Ustadz Sutaman. Dan
ada pesan beliau yang sampai sekarang itu saya ingat dan saya berusaha untuk menjaga betul pesan tersebut, bahwa sebenarnya keberhasilan daripada pembelajaran itu tidak mutlak disandarkan kepada kurikulum yang baik, guru yang cerdas, kemudian input murid yang bagus, kemudian sarpras yang tercukupi dengan semuanya. Tapi yang terpenting dalam pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terpenting adalah ta'alluq ruhiyah, yaitu ikatan batin antara guru dan murid. Saya ingat betul bahwa waktu itu Ustaz Sulaiman mencontohkan kasus yang ada di Sekolah At-Taroki kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa MI At-Taroki. MI At-Taroki. Saya ingat betul waktu itu. Jadi yang terpenting dalam mencapai hasil belajar yang baik adalah adanya ikatan batin antara guru dan murid. Makanya di samping adanya kurikulum, di samping ada sarpras, manajemen yang bagus, ta'aluk ruhi, ikatan batin ini yang harus diutamakan. Saya kira itu aja idhofahnya, Ustaz. Syukran. Baik, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Al-akhar, tafadhal. من عنده إضافة الأخرى إضافة أخرى Ustaz Hambali. خلاص أستاذ تفضل. Ustaz Agung. طيب إن لم توجد الإضافة الأخرى ربما مباشرة نؤتي فرصة لفضيلة الأستاذ سلطمان. بارك الله فيك. طيب الحمد لله. قد وصل الوقت لي فقط أريد أن أضيف قليلا يتعلق بهذه القضية. قضية أولى يتعلق بproses mekanisme pengembangan kurikulum bahasa Arab. Ini kalau secara terminologi kita lihat di ontologinya itu proses mekanisme pengembangan kurikulum bahasa Arab. Hingga muncul pertanyaan desain pengembangan manajemen. Memang secara teknis berbeda. Tiga hal ini secara teknis berbeda, cuman saling keterkaitan. Ketika seseorang mengatakan manajemen kurikulum, maka dia akan melihat atau membuat rencana dulu. Jadi memanage kurikulum berarti kan merencanakan kurikulum. Memanage kurikulum berarti mengorganisasi kurikulum. Memanage kurikulum berarti melaksanakan kurikulum. Memanage kurikulum berarti mengevaluasi kurikulum. Maka ketika manajemen kurikulum kita berawal dari rencana at-takhtit, at-tanzim, at-tanfidz, at-taqwim. Ini yang biasa kita gunakan dalam konteks manajemen kurikulum. Nah, ketika kita pengembangan manajemen kurikulum ya seperti itu. Jika kita mengembangkan manajemen kurikulum berarti sudah harus ada manajemen kurikulum yang lama. Seperti yang disampaikan di Indonesia misalkan ada kurikulum K13, ada kurikulum 16, ada kurikulum KTSP dan sebagainya. Pengembangan manajemen kurikulum dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasinya. Ini kalau kita bilang pengembangan manajemen kurikulum. Kalau kita ingin mencoba menggunakan sebuah istilah pengembangan kurikulum, boleh juga. Tapi kalau pengembangan kurikulum tidak berdasarkan dari
dari tahdid, tanzim, tanfid sama takwim, tidak. Itu berdasarkan evaluasi. Jadi langsung berjalan dari evaluasi. Nah, jadi kalau kurikulum itu ada ide, ada rencana, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, dari evaluasi inilah kalau kita ingin mencoba mengambil sebuah istilah pengembangan kurikulum. Jadi tidak pernah ada yang namanya pengembangan kurikulum berjalan dari perencanaan. Pasti berjalan dari titiknya, titik evaluasi. Yang itu memang fungsi evaluasi diantaranya memberikan sebuah kritik, kebaikan dan keburukan yang ada dalam kurikulum. Yang tidak baik itulah akan dikembangkan sesuai dengan yang diinginkan. Maka ketika di Indonesia pengembangan kurikulum, tidak pengembangan manajemen kurikulum. Karena berdasarkan evaluasi yang ada. Dinilai kurikulum 2014 nggak berhasil setelah dievaluasi dalam konteks ranah kognitif, afektif, sama psikomotor. Ohnya muncul kurikulum setelahnya. Setelahnya kok dianggap tidak berhasil berdasarkan evaluasi. Nah, sampai sekarang kurikulum KTSP, kurikulum KTSW atau kurikulum sebelum kurikulum Merdeka ini dianggap tidak berhasil dalam konteks psikomotorik. Jadi tidak dianggap berhasil dalam konteks psikomotor. Padahal kurikulum itu mencakup di madrasah itu mencakup kognitif, afektif, sama psikomotor. Psikomotornya lemah menurut Pak Nadiem. Hingga perlu ada sebuah pengembangan kurikulum berdasarkan evaluasi itu namanya kurikulum Merdeka. Yang itu menitikberatkan pada psikomotor pembelajar. Hingga muncul praktek lebih banyak. Evaluasi, observasi lebih banyak dibanding kognisi. Itu kalau kita menggunakan istilah pengembangan kurikulum. Kalau desain kurikulum, ini memang beberapa tokoh menggunakan desain kurikulum. Desain kurikulum lebih menitikberatkan kepada faktor filosofisnya. Faktor filosofisnya. Jadi ketika orang mendesain kurikulum itu lebih banyak menyandarkan pada landasan filosofi kurikulum itu sendiri. Entah itu sekarang kurikulumnya menggunakan landasan filosofi konstruktivisme. Itu harus didesain sedemikian rupa rencana, organisasi, pelaksanaan, evaluasi berdasarkan ya filosofi atau filsafat konstruktivisme. Oh, sekarang positivisme atau kognitivisme misalkan. Itu yang digunakan oleh tokoh yang menjelaskan atau menggunakan kata desain. Secara teknis, desain itu didasarkan kepada subjek, jadi subject oriented, problem solving oriented, sama student oriented. Atau orang menambah teacher oriented, itu teknisnya. Bagaimana mentekniskan atau membuat sebuah kurikulum yang berdasarkan landasan filosofi hingga mengarah kepada subject oriented atau subject centered oriented. Subject oriented itu atau subject centered oriented itu pengembangan atau desain kurikulum berdasarkan pola materi ajar. Jadi kalau kita mendesain kurikulum kok bilangnya subject centered oriented itu berarti berdasarkan materi ajar. Saya ingin mengembangkan atau ingin mendesain kurikulum nahwu. Nahwu itu secara subjek, struktur apa atau struktur atau pola materinya satu ya kalimat isim misalkan atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau kita sebut dengan pembagian kalimat misalnya sampai kepada tamyiz. Kalau student centered oriented tidak itu. Oh, berarti kalau student centered oriented itu pasti menggunakan konstruktivisme. Landasan filosofinya. Teknisnya student centered oriented. Jadi pembelajaran atau mendesain kurikulum berdasarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kalau problem solving sama, problem solving centered oriented. Itu berarti kita harus menggunakan filosofi apa? Oh, filosofi kognitivisme misalnya, atau
behaviorism, problem solving centered oriented. Seperti dulu munculnya SMK itu dikarenakan banyaknya pengangguran di tingkat remaja setelah sekolah SMA sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak punya skill tertentu. Dulu kan SMA sama aliyah bersemaya sedikit. Nah, setelah dianggap perlu untuk menyelesaikan problem negara terkait problem tenaga kerjaan atau penyedia tenaga kerja, hingga pada akhirnya didesainlah sebuah kurikulum yang itu mengarah kepada psikomotorik murni yang disebut dengan SMK itu. Maka SMK diberi peluang yang sangat besar dan pada akhirnya bisa mengentaskan dan pengangguran. Lulus SMK bisa kerja walaupun jadi apalah, di bengkel, di apa dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat dalam konteks desain, pengembangan dan manajemen. Yang selanjutnya, kurikulum yang ada sekarang ini yang dibikin oleh pemerintah, baik itu di tingkat universitas maupun di tingkat madrasah atau di tingkat sekolah, itu tagihannya hanya tagihan minimal